Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Sebagai salah satu upaya bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai ajang silaturahim dan mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita semua, paduka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita semuanya dan umatnya hingga akhir zaman. Di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kepada manusia untuk melakukan kecurangan, mengharamkan kecurangan, berbuat curang, berlaku curang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada manusia yang berbuat curang dengan azab yang sangat pedih, siksa yang sangat pedih di akhirat bagi para pelaku kecurangan. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang pertama, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berbuat curang. Makna wail dalam ayat tersebut di dalam kitab Tafsir Al-Jalalain dijelaskan, kalimatu azabin awadin fi jahannam, yaitu kata yang mengandung makna azab. Kalimatu azabin awadin atau lembah fi jahannam, di neraka jahannam. Imam Al-Qurtubi rahimahullah
Di dalam kitabnya beliau menjelaskan makna wail dari ayat tersebut, yaitu syiddatu azabin fil akhir, yaitu azab yang sangat pedih ketika di akhirat kelak nanti. Hadirin rahimakumullah, lalu siapa yang diancam dengan azab yang sangat pedih, atau siapa yang mendapat ancaman dari Allah SWT yang akan dimasukkan ke dalam suatu lembah di neraka jahanam tersebut? Mereka adalah al-mutaffifin, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat curang. Hadirin rahimakumullah, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat kedua dan ketiganya, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Siapa al-mutaffifin tersebut? Yaitu adalah orang-orang yang apabila menerima takaran, orang-orang yang apabila menerima timbangan dari orang lain, mereka minta untuk dipenuhi. Jadi takarannya, timbangannya tidak boleh kurang sama sekali, tidak boleh disunat sedikit pun, anggarannya harus pas, bahkan kalau bisa dia akan minta untuk dilebihkan. Itu al-mutaffifin. Tetapi ketika mereka menimbang untuk orang lain, ini sebaliknya. Kalau tadi menerima, tetapi ketika mereka menimbang untuk orang lain, menakar untuk orang lain, menghitung hak yang seharusnya diserahkan atau diterima oleh orang lain, dia maunya mengurangi sedikit atau banyak. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Hadirin rahimakumullah, maksudnya bila orang-orang yang curang ini memberikan haknya untuk orang lain yang harus ditunaikan dengan suatu takaran, hitungan, ukuran, volume, ataupun kualitasnya, mereka akan menguranginya, yaitu dengan mengurangi takarannya, mengurangi timbangannya, mengurangi hitungannya, mengurangi kualitas dan volume. Hadirin rahimakumullah, ini adalah salah satu bentuk pencurian terhadap harta orang lain, dan juga merupakan salah satu bentuk ketidakadilan pada manusia. Karena ancaman ini ditujukan pada orang yang mengurangi takaran dan timbangan orang lain, maka orang yang mengambil harta orang lain secara paksa atau dengan cara mencuri, korupsi, maka penggelembungan anggaran tentu lebih berhak untuk mendapat ancaman daripada hanya sekedar berbuat curang. Hadirin rahimakumullah, penyalahgunaan penggunaan anggaran negara yang seharusnya disalurkan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, apalagi dalam suasana ekonomi yang sekarang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok semakin meningkat, sementara mereka mencuri uang rakyat, uang negara untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Hadirin rahimakumullah, kita harus belajar mengambil hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan negeri Nabi Syuaib serta membinasakan rakyatnya karena mereka berbuat curang dalam takaran, timbangan, dan perhitungan. Hadirin rahimakumullah, maka wajar jika saking sayangnya Rasulullah Muhammad SAW kepada kita selaku umatnya, agar kita tidak berbuat curang dalam segala hal,
baik dalam masalah keluarga, sosial, ekonomi, politik, pendidikan, pembangunan dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaisa minna." Siapa saja yang berbuat curang, maka dia tidak termasuk pada golongan. Siapa saja yang berbuat curang, maka dia tidak termasuk pada kelompok atau golongan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Mamin abdi yastar'ihillahu wa ra'iyah, yamutu yawma yamut wa huwa ghassul bi ra'iyatih, illa haramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah SWT untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga atas. Hadirin rahimakumullah, dan sebaliknya bagi orang-orang yang jujur, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa jalan pada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu membawa kepada jalannya surga Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang dapat dipercaya, jujur, dan dia seorang muslim, dia nanti di akhirat akan bersama para syuhada. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu sudah sepantasnya pula bagi kita, jika kita mencintai negeri ini agar Allah tidak menghancurkan negeri ini, hendaknya kita menjauhi perbuatan curang dalam segala bidang. Selain itu, jangan pula kita memberi sarana bagi orang lain untuk berbuat curang, dan jangan pula kita menolong orang lain dalam berbuat kecurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat berat siksanya. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ya'lamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bertepatan dengan bulan Agustus yang merupakan hari kemerdekaan bagi kita, negara tercinta Indonesia ini. Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama panjatkan kita dengan khusyuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita bersama. Kita berdoa agar kita terbebas dari ketidakadilan dan kezaliman.
Kita terbebas dari kemiskinan dan kebodohan. Kita terbebas dari hutang dan beban hidup yang sangat sulit. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rizki yang berkah dan halal untuk kita semua. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemimpin yang amanah, pemimpin yang beriman, pemimpin yang senantiasa berbuat adil pada kita semua di negara tercinta Republik Indonesia ini. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafiina wa ala Muhammad sallim wa radhiyallahu an sadatina salli rasulillahi ajmin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahlaka a'da'ana wa a'da'ana al-muslimaini fi baladina Indonesia minal kufar wal musyrikin wal munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Walillahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.